Selamat siang. Selamat datang di Museum Juang 42 bersama saya, pemandu Museum Juang. Semua akan saya temani untuk keliling ke dalam Museum Juang. Ya, teman-teman, selamat siang dengan Ira Latif di sini dari Wisata Kreatif Jakarta. Nah, siang ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat jalannya Museum Juang 45 ditemani Mbak Maya, pemandu dari sini. Kita akan lihat seperti apa dalamnya Museum Juang 45 yang punya sejarah sangat penting ya sebelum peristiwa kemerdekaan Indonesia, dan juga kita simak ada cerita-cerita menarik apa saja di dalam museum. Nah, oke, kita mulai ya teman-teman ya. Yuk. Bagaimana nih teman-teman kabarnya siang ini? Sudah pada makan siang? Nah, ini saya jelasin dulu ya teman-teman, ini lokasinya Gedung Juang 45. Itu adanya di Jalan Menteng, Jalan Cikini Raya 1 di kawasan Menteng. Kalau dari stasiun Gondang dia itu sangat dekat sekali, mungkin hanya 5 menit jalan. Ya, oke, kita masuk nih ke dalam. Nah, oke. Selamat bergabung buat teman-teman dimanapun berada. Ya, dari Sabang sampai Merauke, mudah-mudahan ya, dari Tanah Abang sampai Rawabangke. Selamat bergabung. Nah, ini dia dengan Mbak Maya. Mbak Maya, sebelum kita masuk ya mungkin dikenalin juga ke teman-teman apa peristiwa paling penting tentang tempat ini. Ya, baik. Gedung Juang 45 adalah salah satu bangunan cagar budaya yang diresmikan menjadi museum pada tahun 1974 oleh Bapak Presiden Soeharto dan Gubernur Ali Sadikin. Gedung ini banyak mengenang, banyak memiliki kisah-kisah sejarah di mana para pendiri bangsa memperjuangkan dan merebut kemerdekaan, juga mempertahankan kemerdekaan. Ya. Mari kita langsung aja. Oke, kita lihat ya. Jadi teman-teman, nah kalau gedungnya ini sendiri, ini gedung tua ya, gedung kolonial Belanda ya Mbak Maya ya. Kita lihat dulu tiket masuknya, barangkali buat teman-teman yang mau kesini ya. Tiket masuknya, nah ini tiket masuknya hanya 5.000 saja ya teman-teman ya. Murah sekali, bisa 1.500 bahkan kalau untuk anak-anak. Nah, nanti kita akan lihat. Nah, jadi ini intinya ini adalah tempat markas pemuda teman-teman. Sebelum peristiwa kemerdekaan juga di tempat inilah para pemuda itu juga merencanakan berbagai aksi juga. Nah, kalau ini begitu kita masuk langsung disambut nih dengan plat-plat foto. Ini siapa aja mereka, Mbak? Ya, ini adalah relief para golongan muda dan golongan tua. Di sini ada golongan muda yaitu Bapak Soekarni, Khairul Saleh, A.M. Hanafi, ada Malik Wikana, dan juga ada golongan muda seperti Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan ada juga Ahmad Subarjo. Nah, golongan tua di sini adalah sebagai pengajar, karena pada kependudukan Jepang, gedung ini dijadikan asrama angkatan baru yang oleh pemuda-pemudi Menteng 31 dijadikan tempat pendidikan politik yang dibiayai oleh pemerintah Jepang. Oke, kita jalan lagi yuk. Silakan teman-teman kalau yang mau ditanya, komentar di kolom chat ya. Jadi intinya tempat ini adalah tempat pendidikan politik teman-teman ya. Jadi ketika Jepang ya sudah menguasai ya waktu itu ya. Dan di tahun 42, nah tempat ini yang dulunya awalnya adalah hotel Belanda teman-teman. Ya, hotel Belanda yang cukup megah, yang cukup berkelas ya, namanya Hotel Soper. Nih suasananya nih. Ini suasananya Hotel Soper. Nah, terus ketika saya ada fotonya ketika masih ada suasana hotel. Nah, kira-kira seperti ini nih teman-teman hotelnya. Ini hotel mewah. Si Soper ini pemiliknya ya, keluarga Soper. Nah, dia orang Belanda, tapi ketika Jepang datang dijadikan markas pendidikan untuk pemuda ya, tapi dibiayai oleh pemerintah Jepang waktu itu. Jadi anak-anak muda ngumpul di sini buat belajar pendidikan politik. Ya. Nah, kalau yang ini tokoh-tokoh siapa aja, Mbak? Ya, ini adalah Bapak Soekarni, salah satu tokoh pemuda Menteng 31. Ya. Nama Pak Soekarni ini juga sempat memberi kontribusi terhadap teks proklamasi. Ya, dengan atas nama bangsa Indonesia adalah pemberian dari Bapak Soekarni. Oke, jadi ini adalah orang-orang yang
tokoh-tokoh muda yang ikut menggagas penculikan penculikan Soekarno-Hatta waktu itu ya. Ya, pada saat itu juga melakukan ke Rengas Dengklok. rencana aksi seperti membawa Presiden Soekarno, membawa Pak Soekarno dan Pak Hatta ke Rengas Dengklok, dan juga mengadakan rapat raksasa, rapat Ikada. Ikada, oh ini penggagasnya nih Pak Soekarni, beda satu huruf ya sama Soekarno Soekarni. Oh ini dari kalangan tokoh muda ya yang menggagas penculikan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok waktu itu di tanggal 15 Agustus ya Mbak ya. Tujuan untuk menghindari pengaruh-pengaruh Jepang terhadap kelompok golongan tua. Ya, oke ya benar-benar. Di sini kita masuk ke ruang proklamator atau Bukit Tunggal Soekarno-Hatta. Oke, ini ada apa yang menarik di ruangan ini Mbak? Di sini ada lukisan, ada juga replika miniatur rumah Bung Karno di Pegangsaan Timur. Nah, ini adalah rumah ini tanggal 17 Agustus 1945 dilaksanakannya proklamasi. Oh, di rumah ini ya, di monumen bendera dijahit oleh Ibu Fatmawati, teks proklamasi disusun oleh Ahmad Subarjo, diketik oleh M. Sayuti, seperti itu. Oh, jadi di tempat inilah diadakannya pembacaan ya proklamasi kemerdekaan Indonesia di rumahnya Pak Karno. Cuma rumahnya sekarang udah nggak ada ya nih Mbak ya, bentuknya jadi monumen proklamasi ya. Kalau kita sekarang datang ke lokasi ini ya. Nah teman-teman, tur virtual ini merupakan rangkaian tur napak tilas kemerdekaan ya yang diadakan oleh Wisata Kreatif Jakarta dan juga didukung oleh Dinas Parekraf Jakarta ya teman-teman. Kita selain tur virtual ada juga yang tur offline-nya ya, nanti mulai tanggal 14 sampai tanggal 20 ya yang untuk offline. Jadi berkunjung langsung ke sini. Sebelumnya kita virtualan dulu nih. Oke, kalau yang ini mobil-mobil presiden ya Pak? Ya, ini adalah replika mobil dinas kepresidenan. Ada Rep 1 atau Republik 1 digunakan oleh Bapak Soekarno, dan Rep 2 atau Republik 2 digunakan oleh Bapak Muhammad Hatta, dan mobil keluarga merek Imperial Saksi Bisu, mobil pemboman peristiwa Cikini tahun 1957. Ini ada yang aslinya kan di belakang ya Mbak? Ya, nanti kita lihat ya yang aslinya di belakang. Teman-teman mungkin bisa komentar di kolom chat ya, atau kalau misalnya suara saya nggak terdengar jelas, suara saya jelas kah teman-teman? Mudah-mudahan suara saya dan guide-nya terdengar jelas ya. Nah oke, jadi singkatnya ya teman-teman, gedung ini adalah gedung pendidikan politik ya, yang di waktu itu memang disediakan oleh pemerintah Jepang ya. Waktu itu kan memang Jepang ketika menguasai Indonesia di tahun 42 memang menjanjikan kemerdekaan ya ceritanya ya, jargonnya. Nah, ya karena dibentuklah pendidikan politik. Nah, terus mereka sering ngumpul di sini, diskusi politik dan segala macam, dan juga dikasih pendidikan politik salah satu gurunya ya Soekarno gitu ya Mbak ya. Terus banyak lagi dah tokoh-tokoh tua. Ya, termasuk di gedung ini juga direncanakan penculikan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Oke, kita lanjut lagi dari sini. Apalagi Mbak yang menarik? Ini ada seragam tentara trik. Ini kalau ini adalah seragam baju perang tentara trik, Tentara Republik Indonesia Pelajar. Jadi bukan hanya pejuang tua atau wanita, pelajar pun ikut. Oh, pelajar umur berapa tuh dulu? Kita sekolah rakyat ya, sampai sekolah SMP, SLTA itu mahasiswa turun ke jalan, turun ke medan peperangan. Nah, ini ada simbol trik juga. Oh, jadi tentara pelajar trik itu ya? Pelajar. Iya, anak SMP begini. Menyerupai bapak-bapak seolah seperti loreng gitu. Seperti loreng. Oke. Ya, ini adalah pemberian dari hibah dari ex pejuang 45 tentara trik Jawa Timur. Ya, oke, kita lanjut lagi yuk Mbak. Oke, nah teman-teman ya, jika teman-teman tertarik untuk ikutan yang tour offline-nya ya diadakan dari 14 sampai 20. Tapi jadwalnya sudah banyak yang close karena pendaftarannya sudah full kota. Yang masih kosong tanggal 18 sampai 19 ya untuk pelajar, mahasiswa dan guru-guru. Kalau teman-teman mau ikut silakan pantau di Instagram kita Wisata Kreatif Jakarta, nanti ada detailnya di sana ya. Di sini adalah orang Jepang nih, kita bisa tahu ini seragam tentara peta. Peta ini juga bentukan Jepang. Jadi orang-orang rakyat pemuda-pemudi Indonesia diajak
diajari perang, diajari angkat senjata. Nah, dibentuklah peta pembela tanah air pada tahun 1943. Oh, oke, ini tentara Ya, peta ya. seragamnya dengan senjatanya samurai. Ini khas kan Jepang ya. Iya, khas Jepang ya. Iya. Nah, waktu itu lagi peristiwa penculikan Soekarno-Hatta kan ke Rengas Dengklok ya. Itu kan direncanakan di sini ya, Mbak ya. Kenapa tadi pengen buru-buru dibawa ke sana sih, Mbak? Ya, Untuk ini kan ada kekosongan kekuasaan setelah Jepang dibom di Hiroshima dan Nagasaki, dan kemudian juga Belanda juga sudah berpulang jauh ke negaranya. Di sini ada kekosongan kekuasaan. Ininya golongan muda segera cepat kita lakukan proklamasi kemerdekaan. Nah, dengan membawa Pak Karno dan Pak Hatta dan golongan tua ke Rengas Dengklok di sebuah desa terpencil, ini dimaksudkan untuk menghindari pengaruh-pengaruh pemerintah Jepang kepada golongan tua seperti Soekarno dan Hatta. Nah, keesokan hari tanggal 16, tanggal 15 dibawa ke Rengas Dengklok, 16 itu kembali ke Jakarta. Itu di Rumah Laksamana Maeda dirumuskan proklamasi. Iya, Dari ya. teksnya ya, pada tanggal 17 Agustus di Pegangsaan Timur dilaksanakan proklamasi. Bacaan proklamasi oleh Presiden Soekarno. Ya, oke. Jadi ini adalah rangkaian tur virtual ini juga akan nyambung teman-teman. Jadi nanti setelah saya ini jam 3, teman-teman pantau terus jam 3 juga ada tur virtual langsung dari Museum Naskah Proklamasi yang tadi tempat perumusan naskah proklamasi ya. Jadi nanti kawan saya yang akan reportase dari sana. Nah, kalau yang ini Pak Ahmad Subarjo ya kan ya Mbak ya? Guru besar bangsa Jepang, Iya. guru yang mengajar pendidikan politik di gedung ini. Nah, ya dia Pak Ahmad Subarjo yang juga Menteri Luar Negeri pertama Indonesia ya. Pemerintahan Iya, dia yang juga ini ya ikut merumuskan teks proklamasi Pak Ahmad Subarjo ya. Oke, kita lanjut lagi Mbak. Oh ini dia tadi ya. Nah, tadi dulu Mbak, ini ada beberapa foto-fotonya nih yang tokoh kelompok Menteng. Nah ya teman-teman, tempat ini dijadikan namanya Gedung Menteng itu setelah memang tempat markas pemuda setelah Indonesia merdeka ya. Iya, setelah proklamasi pun dijadikan tempat untuk merancang berbagai aksi-aksi besar terkait mempertahankan kemerdekaan. Ya, oke. Nah, teman-teman kalau ada pertanyaan silakan loh tulis di kolom chat. Nah, ya, oke. Ini ada beberapa diorama mengenai berbagai aksi-aksi yang sudah direncanakan oleh pemuda-pemudi Menteng 31. Oh, ini aksi-aksi pemudanya ya? Yang tadi kita sebutkan adalah rapat di Rengas Dengklok, rapat untuk ini yang pas proklamasi. Oh, ini yang pas Soekarno Hattanya diculik di Rengas Dengklok. Ya. Ini ruangannya. Saya udah pernah ke sana ke rumah Rengas Dengklok. Iya, apalagi kalau Mbak mau mungkin udah tiap tahun bolak-balik ya. Maunya golongan muda tidak ingin Indonesia jangan sampai merdeka karena pemberian Jepang. Iya, harga diri dong. Jadi maunya kita duluan yang memproklamirkan Indonesia merdeka dengan sendirinya, dengan perjuangan sendirinya, bukan pemberian negara manapun. Iya, karena kan memang waktu Jepang datang tahun 42 tuh mereka menjanjikan menjanjikan kemerdekaan gitu ya Mbak ya. Oh gitu ya. Ini dia tempatnya. Rumahnya sangat sederhana teman-teman. Rumah Jiao Sikyo. Ya, Jiao Sikyo ya di Rengas Dengklok ya. Orang keturunan Tionghoa dan dia seorang petani. Nah, ini suasananya lagi di sana. Itu biasanya kalau jelang 17-an rumah Rengas Dengklok juga sering dikunjungi teman-teman. Iya. Nah, ini yang Laksamana Maeda yang sekarang menjadi Museum Naskah Proklamasi. Oh, ini yang rumahnya Jepang Laksamana Maeda, tapi memang dia pro, cinta juga dengan Indonesia. Di rumahnya lah dirumuskan proklamasi. Ini dia ya dioramanya. Nanti kalau teman-teman mau ngeliat lagi tur virtual langsung dari monumen Naskah Proklamasi bisa juga. Ya. Nah, yang ini adalah aksi juga yang direncanakan. Terus ini juga adalah aksi besar yang direncanakan oleh pemuda-pemudi Menteng 31, yaitu rapat IKADA, Ikatan Atlet Daerah. Dulu namanya lapangan IKADA, kalau sekarang kita menyebutnya mengenalnya lapangan Monas. Ya, di sini rapat IKADA ini adalah untuk memperingati 1 bulannya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Terjadi tanggal 19 September. Ya, dan dihadiri banyak rakyat Indonesia. Ya, di sini adalah untuk menunjukkan eksistensi Indonesia, negara yang masih memiliki kekuatan. Indonesia yang sudah merdeka
ditunjukkan untuk menunjukkan kepada dunia luar. Oke, kita lanjut lagi. Ya. Benar. Mbak, ini ada yang nanya, Mbak, boleh. jam bukanya jam berapa? Jam buka itu kita selama pandemi Covid ini jam 9 sampai jam 3. Jam 3 ya. Kalau hari Senin kita libur. Oh, Senin libur, semua musim Ya. tutup ya biasanya hari Senin ya. Betul. Nah, ya oke. Jadi hari Senin tutup, hari biasa sampai hari Minggu buka ya kalau mau teman-teman ke sini. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kalau misalnya nih peserta ada yang datang nih ke Ya. sini, mau dipandu sama Mbak, diceritain kayak gini, Oh, iya, bayarnya boleh. berapa katanya? Oh tidak, untuk pemandu atau guiding itu adalah bagian dari pelayanan. Oh, Kita gitu. tidak meminta, tidak mematok Tidak minta. apapun. Tapi karena kalau sudah kita- bagian dari pelayanan. Kalau peserta yang ngasih nggak ditolak ya, Mbak? Tapi kalau ya itu mah rezeki ya. Oh, Mbak, rezeki ya. Ya biasanya katanya kalau menolak hari ini besok seret. Oh gitu, jadi jangan ditolak. Oh iya, oke. Nah ini Ya. ada mesin nih, kita lucuin juga unik sekali ya. Ini mesin dibawa-bawa oleh Laskar Putri. Untuk apa? Kayaknya untuk sarana ini alat-alat untuk menjahit pakaian perang yang rusak, yang Dibawa-bawa sobek dan kemana? lain-lain. Kemana? Dibawa-bawa kemana? Dibawa-bawa kalau itu perang. Maksudnya ke ini Lapangan di lapangan? perang, ya. Dibawa-bawa? Iya. Ya ampun. Iya, mereka bawa-bawa ini. Jangan sekali Laskar Putri. Oke. Jadi ada pakaian yang sobek, yang Iya. sobek itu dia sudah siap penjahitnya. Jadi langsung dibawa ini ya dulu ya ke Iya, ke medan perang ya, luar biasa ya dulu, zaman dulu ya. Oke, ini banyak sekali teman-teman koleksinya dan juga ruangannya cukup banyak. Mungkin kita nggak bisa explore semuanya ya, karena memang keterbatasan waktu juga. Dan biar teman-teman di sini juga biar semakin kepo, langsung datang aja ke museumnya ya. Terus ada apa lagi Mbak? Oh di situ tuh yang menarik tandu. Tandu replika. Oh ya, replika tandunya Sudirman. Tadi ada pertanyaan lagi, kalau sekarang fungsinya selain museum sering dipakai apa lagi Mbak di sini? Tidak, kalau di kawasan sini kalau ini museum hanya museum saja. Kita di mana museum itu kita melayani pengunjung, menyampaikan informasi yang membutuhkan informasi sejarah ataupun lain-lain budaya. Kalau yang ini? Ya ini adalah replika tenda Pak Dirman. Pak Dirman ya? Pemimpin perang gerilya. Memang perang gerilya ini memang tujuannya untuk mengecoh konsentrasi lawan. Iya, Jadi iya. di sini Pak Dirman memang dengan kami karena sebelumnya sudah divonis sakit paru-paru dari Rumah Sakit Parkirapi Yogyakarta. Oh, jadi Pak Dirman itu jenderal besar kita ya. Waktu itu perang ya, dia di medan perang dia Dia pada saat ditandu agresi ya. Belanda, agresi Lah ya lagi Belanda. agresi Belanda ya Belanda perang. yang dititik pusatkan di kota Jogja pada saat itu Oke. karena pemerintahan ibu kota Indonesia pindah sementara ke Yogyakarta karena keadaan Jakarta sedang darurat tahun 1964. Iya, iya, oke. Yuk kita lanjut lagi. Nah, ke mobil ya. Ini kita ke spot terakhir teman-teman, ke bagian yang menarik nih. Oh, di sini juga interaktif ya, Mbak ya. Di sini ada, kita bisa lihat macam-macamnya juga ya, ada keterangannya juga ya, interaktif ya. Ini informasinya pakai komputer, layarnya. Ada informasinya ini kalau yang digitalnya. Coba seperti apa, Mbak? Lonjar. Bisa lihat ada apa di situ. Google Map apa? Oh, ya udah nggak usah Mbak. Ini. Coba. Oh itu gambar Google Map. Oh, oke. Nah kalau yang ini juga bisa, kita bisa dengar apa nih Mbak di sini Di Mbak? sini kita juga memutar film-film perjuangan. Oh ada film perjuangan, bisa nonton ya? Kita punya file. Oh iya. Nih, ya bisa nonton di sini nih, duduk, ada tempat duduknya. Untuk kalau generasi muda gimana yang ingin mengingat, mengenang bagaimana sih perjuangan pendahulu-pendahulunya. Ya, dengan mengingat sejarah ini kan juga membangun karakter masyarakat benar. berbangsa dan negara untuk cinta tanah air. Film jadul ya. Oke, ya baik. Ini sekali lagi tokoh-tokoh muda ya, tokoh di Menteng 31 ini termasuk tokoh-tokoh yang menggagas penculikan Soekarno Hatta ya ke Rengas Dengklok. Ini dia ada Malik Khairul Saleh Soekarni yang saya paling kenal. Oke, yuk kita lanjut lagi. Ya, silakan teman-teman kalau ada pertanyaan lagi. Terima kasih yang sudah bergabung. Ya, ini adalah tur virtual yang diselenggarakan oleh Wisata Kreatif Jakarta dalam rangkaian Tur Napaktilas Kemerdekaan. Ya, kita ada yang virtual dan juga offline-nya nanti ya, yang langsung diadakan tanggal 14 sampai
20. Kalau teman-teman mau ikut silakan pantau di Instagram kita Wisata Kreatif Jakarta untuk lihat informasi detailnya. Nah, ini adalah ruangan terakhir. Nah, teman-teman. Nah, ini karena dulunya hotel ya, Mbak ya. Jadi banyak Ini ada halaman di mana tempo lalu itu sebelum di masa pendudukan Jepang di sini sebagai hotel pemerintahan Belanda ini sebagai salah satu hotel mewah Hotel mewah ya? dan harmoni sama ini adalah dengan fasilitas mewah ya di sini di halaman ini lah mereka melakukan pesta-pesta terbuka. Oh, pestanya di tempat berdansa dansi zaman dulu ya di Hotel Soper itu ya, Mbak ya. Hotel Sukomper ya. Itu kalau di situ kita lihat ada banyak banyak ruangan tuh karena bekas hotel ya. Ruangan ini kantor kita nih bangunan asli yang bangunan aslinya ya. Itu banyak anak-anak lagi pada ngapain tuh, Mbak? itu anak-anak Paskibra sedang latihan Paskibra untuk nanti upacara tanggal 17 Agustus di halaman Dewan Harian Nasional. Oh, mereka akan upacara di sini ya tanggal 17 ya. Iya. Sudah terlatih. Paskibranya ya. Oke, dan ini yang terakhir nih teman-teman ya. Ini adalah koleksi mobil kepresidenan ya yang awal-awal ada mobil Buick ya, Mbak ini ya. Ya, ini sedan Buick, merek sedan Buick berjenis limosin tahun 1939 produksi Amerika. Bisa dibuka ya, Mbak? Iya, bisa dibuka. Oh iya. Nah, ini kira-kira kelihatan nggak ya? Kelihatan jelas nggak ya? Nah, mobil Buick ya. Ya, ini dipakai oleh mobil dinas, bukan mobil pribadi. Mobil dinas Presiden Soekarno. Ya, ini mobil pertama Presiden Soekarno. Oke, mobil dinasnya Presiden Soekarno. Kalau yang ini Ya, ini mobilnya mobil Eri. dinasnya Pak Hatta. Oh, ini dia mobilnya ya. Ini mereknya sama, sedan Buick. Buick juga Ini Buick, dari ya. perusahaan Johan Johar. Ini kalau Dari Jerman ya, Buick itu? Johan Johar bukan milik Amerika ya? perusahaan, ya. Oh Perusahaan iya. Amerika juga tahun 1938, ini lebih tua tahun. Oh, kalau ini mobil ke dinasnya RI2 ya, RI2. Nah, kalau yang ini yang terakhir nih, mobil yang menarik juga nih. Pak Karno, mobil saksi bisu pemboman di perguruan Cikini tahun 1957. Ya, oh ya. Jadi lagi tahun 57 tuh ada terjadi pemboman ya. Ya, ada usaha percobaan pemboman ya. Pak Karno lagi di Cikini ya waktu itu. Alhamdulillah Pak Karno semua dan keluarga selamat. Iya. Hanya luka sedikit, ada cacat sedikit di bagian mobil. Pak Karnonya waktu itu dalam mobil tuh ya. Dalam mobil. Terus bomnya waktu itu dilemparnya kemana? Ke sekolah ya? Di mobil. Dilemparnya ke mobil. Di mobil. Nah, jadi korban itu ya ada di sekitar mobil. Itu kalau nggak salah sekitar kurang 50-an lebih lah korban luka. Oh iya iya. Dilempar granat. Dilempar granat ya. Ini dia mobilnya saksi bisunya ya. Tidak hancur ya. Ini ya. Mobil ini merek Imperial tahun 1939 sama buatan Amerika juga. Nah, ini ada cerita unik juga. Ini adalah pemberian dari Raja Arab. Jadi ketika Pak Karno sedang berkunjung ke Arab Saudi, entah berangkat haji atau ada kunjungan kenegaraan, dia hanya seperti menganggap pengen mobil ini gitu kan. Tapi tahu kemudian akhirnya Dikirim. Pak Karno kembali ke Indonesia, mobilnya dikirim ke Indonesia. Jadi ini mobil dianya, mobil pribadi ya? Mau bukan mobil dinas kan? Iya ya, berkat ini ya, kedekatannya Pak Karno sama Raja Arab ya waktu itu. Nah, oke, itu dia sekilas teman-teman ya, sudah hampir 30 menit nih. Terus ada informasi apa lagi nih Mbak menjelang peristiwa maksudnya menjelang peringatan kemerdekaan bentar lagi, apakah ada acara khusus di sini? Ini kalau Museum Juang sendiri ya semenjak pandemi Covid ini kami tidak ada kegiatan-kegiatan khusus seperti itu ya karena faktor tadi menjaga kesehatan sesama, menjaga prokes seperti itu ya. Jadi kami hanya buka saja pada saat 17 Agustus ya, kita cuma buka aja seperti biasa. Tapi buka seperti biasa nanti tanggal 17 ya, dan memang karena Agustus. banyak kunjungan juga kalau sudah mulai dekat-dekat 17-an ini agenda kunjungannya makin banyak padat. Ya, padat merayap seperti jadwal yang Mbak Maya. Iya, oke. Ya, ada pertanyaan lagi kah teman-teman? Ya, teman-teman dimanapun berada ya, terima kasih sudah bergabung menyimak tur virtual live streaming. Nah, dengan Ira Latif mungkin sapa dengan kasih senyumnya Mbak Maya. Nanti datang ya ke Museum Juang 45, kita ketemu di offline-nya. Di offline-nya ya. Buat teman-teman yang mau ikutan langsung ya turnya ke sini, kita juga ada ya yang tur offline-nya. Hari tanggal 14 sampai tanggal 20 rangkaiannya. Kalau mau tahu lebih detailnya cek di Instagram kita Wisata Kreatif Jakarta. Terima kasih banyak sudah bergabung teman-teman. Kalau mau
tahu lagi agenda-agenda tour offline-nya yang diadakan Wisata Kreatif Jakarta, bisa juga pantau di IG kita. Jangan lupa subscribe ya teman-teman ya, karena kita di YouTube sering mengadakan tour virtual gratis juga dari berbagai tempat. Terima kasih. Oh iya, jangan lupa nanti jam 3 ya, jam 3 akan ada lagi tour virtual dari Munasprok, tempat perumusan proklamasi, naskah proklamasi, sama jam 4 nanti dari Monumen Proklamasi. Terima kasih banyak. Selamat siang.